Halo anak-anak kelas 6, semangat pagi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi matematikanya ya. Masih berkaitan dengan bilangan bulat negatif. Nah, jika pada materi sebelumnya kita sudah membahas materi tentang bagaimana caranya menentukan letak bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Nah, kali ini kita akan melanjutkannya dengan bagaimana caranya membandingkan bilangan bulat negatif dan mengurutkan bilangan bulat negatif tersebut. Nah, jadi silahkan persiapkan alat tulisnya. Nah, langsung saja anak. Jadi di sini Ibu sudah menggambar satu garis bilangan. Jadi pada penjelasan sebelumnya kita sudah membahas tentang letak bilangan bulat ya. Jadi Ibu ingatkan kembali. Nah, di sini ada 3 macam bilangan bulat ya. Yang pertama ada bilangan bulat 0 ya. Jadi di sini silakan perhatikan bilangan bulat 0. Kemudian ini ada bilangan asli ya dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu ke kanan. Itu disebut dengan bilangan bulat positif. Ya, ini sekedar mengingatkan saja. Nah, kemudian lawan dari bilangan asli tersebut. Nah, jadi dari ini negatif 1 ke kiri ya, ke kiri itu disebut dengan bilangan bulat negatif. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jadi fokus kita pada hari ini adalah bagaimana kita bisa membandingkan bilangan bulat negatif. Ya. Nah, jadi perlu kalian ingat kembali, sebelumnya jika Ibu sudah sempat menjelaskan berbicara tentang garis bilangan. Jadi semakin ke kanan letak suatu bilangan bulat ya, ini ke kanan. Jadi semakin besar nilai dari bilangan bulat tersebut. Nah, sebaliknya, semakin ke kiri, semakin ke kiri letak suatu bilangan bulat, maka nilainya itu semakin kecil. Nah, itu yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk membandingkan bilangan bulat negatif. Nah, adapun tanda yang digunakan untuk membandingkan dua bilangan negatif diantaranya adalah yang pertama ada tanda. Nah, seperti ini mungkin kalian tidak asing lagi dengan tanda ini ya. Nah, tanda ini dibaca lebih dari ya, lebih dari. Silakan diperhatikan baik-baik. Kemudian tanda yang kedua, nah seperti ini, jadi dibaca kurang dari. Nah, ini kebalikannya ya. Kemudian yang ketiga, nah ini disebut dengan tanda sama dengan. Jadi ini dibaca sama dengan. Nah, sama dengan ini kita gunakan ketika suatu bilangan bulat, maksudnya dua bilangan bulat itu memiliki nilai yang sama. Ya, jadi ulangi, ada 3 tanda. Nah, ini tanda lebih besar atau lebih dari, yang ini kurang dari, ya. Dan yang terakhir ada tanda sama dengan. Baik, langsung saja ke contohnya. Jadi, untuk menentukan bilangan bulat negatif, kalian bisa menggunakan bantuan garis bilangan jika itu memungkinkan, ya. Tapi kalau kalian bisa tanpa garis bilangan itu juga lebih baik. Nah, contohnya misalnya kita harus membandingkan bilangan
negatif 5 ya, negatif 5 dengan negatif 10. Nah, jadi silakan kalian lengkapi titik-titik ini dengan tanda yang sesuai. Nah, sekarang bisa kita perhatikan lagi pada garis bilangan, khusus bilangan negatif. Jadi ini di sebelah kiri angka 0. Nah, negatif 5. Sini kan letaknya negatif 5. Nah, kemudian negatif 10. Negatif 10 tentu akan lebih ke kiri. Kalau Ibu lanjutkan seperti ini ya. Nah, kalau Ibu lanjutkan seperti ini. Letak negatif 5 di sini ya, ini. Nah, kemudian negatif 10-nya letaknya di sini. Nah, ingat dasar yang sudah kita pelajari tadi. Semakin ke kiri suatu bilangan bulat, maka nilainya akan semakin kecil. Ya, jadi negatif 10 letaknya lebih di kiri dari negatif 5. Berarti negatif 10 memiliki nilai lebih kecil dari negatif 5, atau sebaliknya negatif 5 memiliki nilai lebih besar atau lebih dari negatif 10. Jadi tanda yang sesuai untuk melengkapi permasalahan ini adalah negatif 5 lebih besar dari negatif 10. Nah, silakan kalian perhatikan tanda lebih besar atau lebih dari. Nah, ini ya. Jadi silakan dilengkapi lebih dari. Nah, sampai di sana bisa dipahami? Oke. Nah, contoh yang kedua, misalnya negatif 7. Nah, jika dibandingkan dengan negatif 3. Nah, sekarang silahkan perhatikan kembali garis bilangannya. Ini kita masih menggunakan bantuan garis bilangan ya. Negatif 7. Nah, ini negatif 7 dibandingkan dengan negatif 3. Perhatikan, negatif 7 letaknya lebih di kiri dari negatif 3. Itu menandakan bahwa negatif 7 memiliki nilai yang kurang dari negatif 3. Ya, jadi tanda yang sesuai adalah tanda kurang dari. Perhatikan ketiga tanda ini, kurang dari. Nah, berarti ini yang kedua, kurang dari. Nah, seperti itu. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke mengurutkan bilangan bulat negatif. Nah, berpedoman dari bagaimana caranya membandingkan bilangan bulat negatif tadi ya. Kalau kalian sudah bisa membandingkan bilangan bulat negatif, berarti kalian akan mudah dalam mengurutkan bilangan bulat negatif, karena ini masih berkaitan ya anak-anak ya. Nah, oke, kita lanjut. Jadi ini contohnya, misalnya urutkanlah bilangan bulat negatif berikut dari yang nilainya paling kecil. Ya, sekali lagi pahami nilainya, bukan bentuk bilangannya ya, tapi nilainya. Ingat sekali lagi, semakin ke kanan suatu bilangan bulat, maka nilainya semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin ke kiri letak suatu bilangan bulat, maka nilainya akan semakin kecil. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kalian bisa menggunakan bantuan garis bilangan ya, karena ini nilainya bilangan bulat negatifnya masih terjangkau dengan menggunakan garis bilangan. Tapi di sini Ibu untuk mempercepat, Ibu tidak menggunakan garis bilangan. Nanti silakan kalian sesuaikan ya. Jadi di sini kita akan urutkan. Nah, coba perhatikan. Jika bilangannya semakin besar, bilangan, ini Ibu bicara bilangan bukan nilainya. Bilangannya semakin besar dengan tanda negatif, itu berarti nilainya paling kecil. Nah, perhatikan dari kelima bilangan negatif ini. Lupakan sejenak tanda negatifnya, perhatikan bilangan yang paling besar. Jadi paling besar itu adalah 9 kan. Nah, karena 9 ini adalah bilangan yang paling besar dan dia bertanda negatif, berarti negatif 9 itu memiliki nilai paling kecil. Jadi yang pertama kita urutkan
negatif 9. Nah, lalu kita lanjutkan bilangan besar kedua. Setelah 9 kan 7. Ya, berarti sini ada tanda negatifnya, berarti 7 adalah negatif 7 letaknya lebih di kanan sedikit dari negatif 9. Negatif 7 ini sudah urutkan dari yang nilainya paling kecil. Negatif 7, kemudian negatif 5, lalu negatif 4, dan negatif 2. Ya, nah ini urutan bilangan dari yang nilainya paling kecil ke nilai yang paling besar. Nah, kenapa negatif 9 dikatakan memiliki nilai yang paling kecil? Nah, mungkin kalau kalian menggunakan garis bilangan itu akan lebih mudah karena posisi dari bilangan-bilangan ini akan berurutan seperti ini. Jadi negatif 2 paling kanan, kemudian dilanjutkan dengan negatif 4, negatif 5, negatif 7, dan negatif 9 paling kiri. Nah, karena negatif 9 letaknya paling kiri, jadi negatif 9 memiliki nilai yang paling kecil. Ya, silahkan disesuaikan. Nah, untuk contoh-contoh yang lain silahkan kalian perhatikan pada buku ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan pada video kali ini bisa kalian pahami ya. Silahkan sambil dibaca-baca kembali buku matematikanya atau buku LKS-nya. Nah, untuk tindak lanjut berupa tugasnya, Ibu akan share lebih lanjut. Terima kasih.